Salam kerahiman. Hari ini 8 April. Kita akan baca dari satu nomor saja, yaitu nomor 420. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 420. Minggu 28 April 1935. Minggu Putih, yakni Pesta Kerahiman Ilahi, penutupan tahun Yubileum Penebusan. Ketika kami pergi untuk ambil bagian dalam perayaan, hatiku melompat kegirangan, karena dua perayaan dipadukan begitu erat. Aku memohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa orang-orang berdosa. Menjelang akhir ibadat, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Tuhan memberikan berkat-Nya dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Tiba-tiba aku melihat suatu cahaya cemerlang yang tak tertembus dalam bentuk suatu tempat tinggal kristal yang dirajut dari gelombang cahaya yang tak terhampiri, baik oleh ciptaan apapun maupun oleh roh. Ada 3 pintu menuju cahaya itu. Pada saat itu, Yesus sebagaimana terlukis dalam gambar, memasuki cahaya itu melalui pintu kedua menuju Sang Esa yang ada di dalam. Itulah Sang Esa yang Tritunggal, yang tak dapat dipahami, yang tak terbatas. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara. Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri, dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Sukacitaku meluap-luap karena kebaikan dan keagungan Allahku yang luar biasa itu. 28 April 1935, hari Minggu. Di sana disebutkan Pesta Kerahiman Ilahi dan juga sekaligus penutupan Yubileum Penebusan. Dan Suster Faustina sangat sukacita karena ada 2 peristiwa besar yang terjadi pada hari tersebut. Dalam perayaan tersebut, aku mohon kerahiman bagi jiwa orang berdosa. Lihat ya, Suster Faustina tidak fokus pada dirinya tapi untuk orang lain. Dan orang lainnya bukan hanya orang-orang sekitar dia, tapi untuk orang berdosa. Karena memang hanya orang-orang yang berdosa yang sangat membutuhkan kerahiman Tuhan. Melalui Pesta Kerahiman Ilahi, melalui tahun Yubileum Penebusan. Dan pada akhir ibadat tersebut, imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat ya. Jadi dia angkat untuk memberkati umat. Nah, di sana Suster Faustina melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu, yaitu gambar kerahiman ilahi. Gambaran yang sama seperti yang dia lihat pertama kali di Vilnius. Tuhan memberikan berkat-Nya dan kedua sinar menyinari seluruh dunia. Artinya Tuhan punya kerinduan, punya satu konfirmasi juga kepada kita semua bahwa kerahimannya itu akan memancar sampai ke seluruh dunia. Jadi nggak ada satu orang pun yang tidak punya kesempatan untuk mengalami kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan mau bagikan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadi tugas kita sekarang. Mewartakan, memaklumkan, memberitakan, memuliakan kerahimannya Tuhan. Nah, masih dalam perayaan tersebut tiba-tiba Suster Faustina katakan, aku melihat suatu cahaya cemerlang. Cahaya yang tidak tertembus, seperti suatu tempat tinggal kristal yang dirajut oleh gelombang cahaya, yang tidak terhampiri oleh ciptaan maupun oleh roh. Jadi cahaya cemerlang itu tidak tertembus dan nggak bisa dihampiri oleh siapapun. Di situ ada 3 pintu, ya ada 3 pintu dalam cahaya itu, dan Suster Faustina melihat Yesus memasuki cahaya tersebut melalui pintu nomor 2 menuju Sang Esa yang ada di dalam.
masih dalam perayaan tersebut, Suster Faustina alami lagi, tiba-tiba dia dengar suara. Dia dengar suara Yesus katakan, pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri. Memang hari itu adalah hari pesta kerahiman. Memang belum diresmikan. Vatikan baru meresmikan. 1 minggu setelah Paskah menjadi pesta kerahiman itu pun tahun 2000. Ini tahun 1935. Tapi pada tahun itu, itulah pertama kali gambar Yesus yang Maha Rahim, gambar kerahiman ilahi dipasang di atas, di muka umum dan dihormati oleh banyak orang. Bisa dihormati oleh publik yang ada di sana. Di Vilnius kejadiannya, di negara Lituania, tepatnya di gerbang Ostra Brama. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, nanti sudah lewat masa pandemi, pergi ke sana. Bagus sekali tempatnya, Vilnius ya, Vilnius, bagus. Dulu Vilnius itu masih bagian daripada Polandia. Tapi karena perkembangan, karena perang, akhirnya Vilnius menjadi negara sendiri, disebut negara Lituania dengan ibu kotanya Vilnius. Kembali lagi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku. Jadi pesta ini betul-betul pestanya Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus sebutkan dalam diary yang lain. Pesta kerahiman adalah pestaku. Yesus yang jadi tuan rumah, Yesus yang mengundang kita semua manusia berdosa untuk datang padanya. Untuk menerima rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat indulgensi penuh. Dan selain pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Dan setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Sebentar lagi kita masuk ke pesta kerahiman. Tahun 2021 pesta kerahiman dirayakan pada tanggal 11 April. Hari ini tanggal 8 ya, kita masih dalam novena kerahiman ilahi. Tapi 11 April, 3 hari lagi kita akan diundang oleh Yesus untuk masuk ke pesta kerahimannya Tuhan. Di mana dia katakan, pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku. Dari hatinya Yesus yang paling dalam, dia ingin ada pesta ini. Dia ingin mengundang kita semua manusia berdosa, juga 9 kelompok jiwa yang sudah Yesus minta kita bawa kepadanya. Dan setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Jadi kita perlu percaya, perlu berharap. Kita akan menerima rahmat-rahmat yang Tuhan mau limpahkan pada kita. Percaya pada kerahiman Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu sayang, senang sama orang-orang yang datang padanya, yang bertobat. Tuhan itu penolong, Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu memberi kesegaran kepada kita, Tuhan itu memberi kehidupan yang baru, harapan yang baru buat kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan pelihara saya, Tuhan lindungi saya. Itulah semua tentang kerahimannya Tuhan. Percaya dan berharap padanya, maka kita akan menerima rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.